Monsters! Halo gabuter di seluruh jagat raya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Lost City of Z yang rilis pada tahun 2016. Oke, tidak usah terlalu banyak spoiler di awal, langsung saja check this it. Berlatar belakang awal abad 19 di Irlandia, tepatnya di barak tentara pasukan Inggris, ada seorang tentara berkumis melengkung yang cukup populer di kalangan tentara Inggris dulu. Dia bernama Mayor Percy Fawcett yang terkenal dengan kejituannya dalam menggunakan senjata api. Dan sekarang si Mayor sedang melakukan perburuan seekor rusa untuk persiapan sebuah pesta bagi kalangan pejabat Inggris kala itu. Dengan berbekal semangat dari sang istri dan putranya bernama Jack Fawcett yang masih kecil, si Mayor dengan mudah melumpuhkan rusa menggunakan senjata api miliknya. Superb horsemanship, Major. Excellent shot, sir. Malam harinya pesta para pejabat Inggris pun digelar, tapi ada sedikit kejanggalan di mana si Mayor Fawcett ini tidak mendapatkan tempat untuk makan bersama para pejabat tersebut, walau dialah yang telah mendapatkan rusanya. Dan sebab mengapa para pejabat itu tidak mengajak si Mayor untuk makan bersama, dikarenakan garis keturunan dari si Mayor bukanlah dari kalangan bangsawan, dan dulu ayah si Mayor terkenal sebagai tukang mabuk dan tukang judi. Seharusnya jangan begitu dong, mereka harusnya mempertimbangkan pengabdian si Mayor tanpa harus melihat asal-usul si Mayor yang bukan dari kalangan bangsawan. Begitu dong harusnya. Pagi harinya para tentara melakukan kegiatan sehari-harinya tak terkecuali Pak Mayor. Tapi tiba-tiba si Mayor dipanggil oleh komandan, dan komandan tersebut mengatakan bahwa besok Mayor Fawcett harus menuju London, Inggris untuk menemui ketua RGS atau Royal Geographical Society, di mana RGS ini merupakan sebuah lembaga kerajaan Inggris yang bertugas dalam pemetaan wilayah kekuasaan Inggris kala itu. Dan si Mayor yang belum tahu apa tugas yang akan diberikan kepadanya pun mengiyakan perkataan sang komandan. Thank you, sir. Keesokan harinya Pak Mayor sudah berada di London, Inggris dan menemui seseorang bernama Sir George Goldie yang menjabat sebagai direktur RGS dan sekretarisnya bernama Scott Kelty. Dan Sir Goldie ini mengungkapkan bahwa telah terjadi perselisihan antara Bolivia Amerika Selatan dengan Brazil di sepanjang daratan Sungai Amazon, dan juga banyaknya wilayah yang belum masuk dalam pemetaan masing-masing negara tersebut. Tapi kedua belah pihak negara tersebut tidak mempercayai negara lain untuk melakukan pemetaan dan telah sepakat meminta bantuan dari Inggris supaya melakukan pemetaan tersebut untuk mereka. Dan tujuan Sir Goldie menyuruh si Mayor datang ke RGS adalah untuk memerintahkan si Mayor terjun langsung ke Amazonia untuk melakukan pemetaan. Dan jika si Mayor berhasil melakukan hal tersebut dan bisa lolos dari kejamnya sungai Amazon serta suku-suku liar yang berada di dalamnya, maka si Mayor akan mendapatkan sebuah tanda jasa yang otomatis mengangkat derajat keluarga si Mayor yang bukan dari kalangan bangsawan. Dan keesokan harinya si Mayor berangkat menuju Amazon menggunakan kapal feri Merak Bakauni seorang diri tanpa adanya ajudan yang menemani si Mayor. Dan di dalam kapal ada dua orang yang sedang terlibat pergelutan dikarenakan telah ditipu investasi bodong oleh temannya. Dan saat keributan orang-orang komplong tersebut sedang berlangsung, tiba-tiba muncul sebatang tangan terampil yang akan mencopet tas dari si Mayor. Sigap saja si Mayor memegang tangan tersebut dan menodongkan pistol ke cungur si copet sebagai isyarat bahwa dia bisa koit kalau mau main-main sama si Mayor. Dan ketika Mayor meninggalkan kabin yang penuh dengan orang-orang komplong itu, si Mayor merasa dikuntit oleh seseorang pria yang menyebabkan si Mayor melakukan sebuah siasat untuk melumpuhkan orang tersebut. Dan ternyata itu adalah tentara Inggris yang bernama Henry Costin yang bertugas sebagai ajudan si Mayor dan akan menemani si Mayor selama eksplorasi di Amazonia.
Setelah berbulan-bulan si Mayor dan Costin menyusuri hutan belantara di sungai Amazon, tiba-tiba di suatu malam mereka berdua mendengar suara nyanyian seriosa mirip iklan wafer di televisi. Yang bener kalau ngomong, bukan lezat tapi lezatos gitu. Dan ya, ternyata memang ada sebuah opera di tengah hutan yang merupakan sebuah perkebunan karet milik seseorang bernama Mr. Baron. Dan saat ingin menemui si Baron, si Mayor dipapak oleh seorang kopral Inggris bernama Manly yang bertugas sebagai perantara kabar via telegram kerajaan Inggris di wilayah tersebut yang berjuluk Fazenda Jacobina. Dan Kopral Manly menyampaikan kabar dari pemerintah kerajaan Inggris bahwa Mayor diperintahkan untuk membatalkan misi eksplorasinya dikarenakan situasi antara Bolivia dan Brazil yang mulai memanas di wilayah tersebut. Tapi si Mayor mengatakan tidak akan ada perubahan dalam misinya dan Mayor akan tetap melakukan misi tersebut seperti rencana awal. Dan untuk mencegah dirinya dan Costin terjebak dalam situasi perang, si Mayor meminta sejumlah anak buah dan seorang suku pedalaman yang menjadi budak dari Mr. Baron untuk menunjukkan rute-rute di sungai Amazon. Keesokan harinya si Mayor dan para rombongan melanjutkan eksplorasi di Amazonia dan di tengah perjalanan mereka melihat sebuah perahu yang diduga milik orang-orang Jerman yang akan mencuri hasil perkebunan karet milik Mr. Baron. Dan ketika anak buah dari Mr. Baron meneriaki orang tersebut, tiba-tiba anak buah Mr. Baron terkena panah dari suku pedalaman yang membuat dirinya tewas seketika. Spontan saja Mayor dan para awak perahu nyemplung di aliran sungai Amazon untuk menghindari serangan suku-suku tersebut. Tapi itu bukanlah jalan keluar yang benar, di mana mereka malah diserang oleh sepupu ikan bawal yaitu ikan piranha. Dengan susah payah mereka pun bisa mentas dan naik ke atas perahu. Tapi naas ada seorang anak buah perahu yang tidak bisa naik karena terjerat jaring yang mereka pasang sendiri, sehingga dia harus habis dibadok oleh ikan piranha sungai Amazon. Hal itu menyebabkan mereka menghabiskan sepanjang perjalanan mereka tanpa menyentuh daratan untuk menghindari suku pedalaman dan konflik antara dua negara. Dan hal itu juga otomatis menguras pasokan pangan mereka yang membuat awak perahu Mayor Fawcett berebut sepotong roti dan salah seorang dari mereka ingin membunuh si Mayor yang telah menyebabkan mereka terjebak dalam kondisi demikian. Tapi saat akan diserang, Costin sebagai ajudan langsung menembak kuping dari anak buah tersebut walau dirinya sendiri sedang kelaparan berat. Beberapa hari kemudian awak perahu si Mayor hanya menyisakan beberapa orang saja dikarenakan yang lain terpaksa mereka hanyutkan ke sungai karena tewas sebab kelaparan. Nane, Tapi seorang awak suku pedalaman yang mereka bawa bersorak kegirangan karena mereka telah sampai di hulu sungai Amazon yang belum pernah ada seorang manusia pun yang sampai di tempat tersebut. Hal itu membuat Mayor dan dua ajudannya merasa sangat gembira karena mereka telah menyelesaikan tugas terakhir mereka yaitu pemetaan di hulu sungai Amazon. Dan seakan alam juga memberikan selamat kepada mereka, di mana si Mayor yang melihat seekor bagong yang sedang mencari makan, yang kemudian si Mayor ngedor bagong tersebut untuk dijadikan makanan. Tapi saat Mayor hendak mengambil bagong tersebut, dia tidak sengaja menginjak sebuah benda yang ketika ditelaah lebih jelas, benda tersebut merupakan pecahan-pecahan tembikar dan hal itu membuktikan bahwa tempat ini sudah pernah dijabah oleh manusia, bahkan tempat ini merupakan sebuah kota peradaban kuno yang belum diketahui oleh dunia. Dan saat si Mayor memungut lebih banyak benda tersebut, tiba-tiba saya kira mereka bakal diserang suku barbar lagi, tapi ternyata itu hanyalah seekor jaguar hitam yang menghadang langkah mereka yang menyebabkan mereka balik kanan dan tidak jadi meneruskannya. Akhirnya mereka pulang ke Inggris dengan selamat dan membawa kesuksesan atas misi mereka.
Mayor pun telah lama menanti untuk datangnya hari ini, apalagi kalau bukan bertemu dengan istri dan anaknya. Dan betapa terharunya si Mayor ketika melihat sang istri tengah menggendong anak keduanya yang belum sempat diazankan olehnya. Let's go. Konferensi pers eksplorasi Mayor pun digelar secara terbuka di depan para pejabat Inggris. Dan Mayor mengatakan bahwa adanya tanda-tanda peradaban kuno di hulu sungai Amazon yang itu mematahkan mitos bahwa tempat tersebut belum terjamah oleh manusia sama sekali. Tapi pernyataan si Mayor malah mendapat hinaan dan jadi bahan lelucon oleh para pejabat tersebut. Tapi si Mayor meyakinkan mereka bahwa peradaban itu memang benar ada dan Mayor akan membuktikan tempat tersebut yang ia juluki sebagai Lost City of Z. Semangat dan pernyataan Mayor pun menarik simpati seorang pejabat bernama Murray, tapi ini manusia, bukan burung. Bahkan Murray pun berkata bahwa dirinya akan ikut bersama tim Mayor Fawcett dan akan kembali lagi ke hulu sungai Amazon. I say we return. We shall return. And we shall find. Tapi perjalanan mereka akan lebih sulit daripada saat mereka melakukan misi pemetaan, di mana itu disebabkan oleh si Bapak Murray itu sendiri yang tidak ada basic bertahan hidup di hutan, ditambah lagi ukuran perut si Bapak Murray yang tidak cocok untuk kegiatan semacam ini, yang menyebabkan dirinya sering melakukan istirahat dan tentu itu menghambat perjalanan Mayor dan rekan-rekan. That bugger wishes he was back on the South Pole. That's Mr. Murray. He's bringing up the rear, Chief. Dan saat mereka mulai mengarungi sungai Amazon, rombongan Mayor diserang lagi oleh suku pedalaman hutan tersebut yang membuat mereka sempat gelagapan. Tapi seketika si Mayor ingat bahwa Indian yang dulu menghantarkannya ke hulu sering memainkan alat musik seperti seruling dan Mayor pun menyuruh Kopral Manley untuk memainkannya. England's glory. Dan ya, cara itu berhasil menghentikan serangan mereka dan Mayor yang sedikit mengerti bahasa mereka pun coba untuk melakukan pendekatan seorang diri. Costin dan Kopral Manley sangat khawatir bila usaha sang Mayor gagal dan bahkan mungkin saja itu adalah suku kanibal yang suka makan orang. Tapi tiba-tiba kepala suku itu keluar dengan memakai topi sang Mayor yang menandakan mereka diterima para suku pedalaman tersebut. Mereka pun ikut masuk ke dalam kampung suku pedalaman tersebut, tapi saat baru saja sampai si Bapak Murray ini memutuskan untuk kembali dan tidak ikut menemui kepala suku dikarenakan melihat sesosok jasad manusia yang sedang dipanggang untuk dijadikan ikan nila asap. Costin. Mayor Costin dan Kopral Manley pun mendapatkan sebuah informasi penting dari kepala suku tersebut yang mengatakan memang benar ada sebuah peradaban di hulu sungai Amazon. Tapi mereka tidak bisa menghantarkan Mayor dan kawan-kawan ke sana dengan alasan tertentu. Dan di sini mereka bertiga dibuat sangat terkejut ketika melihat cara suku pedalaman mencari ikan dengan cara yang terbilang cukup efektif dan tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional suku primitif pada umumnya, di mana salah seorang suku menuangkan sebuah ramuan ke dalam air dan dalam hitungan detik ikan-ikan di sungai tersebut mulai mengapung tanpa harus susah payah menjaring atau menombaknya. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka, tapi di tengah jalan mereka menemukan seonggok daging berang-berang yang tak lain adalah si Bapak Murray. Yang ternyata si Bapak Murray ini saking takutnya kepada suku pedalaman, sampai-sampai dia jongkeng dari jurang dan harus mendapatkan luka pada kakinya yang cukup serius. Dan ulah si Bapak Murray yang komplong ini tak cukup sampai di sini, ketika rakit mereka mulai oleng karena kelebihan muatan, si Bapak komplong ini malah membuang persediaan makanan mereka dan tak mendengar instruksi dari si Mayor yang menyuruhnya untuk berenang ke tepian. Swim to shore. God damn you! I said let go, you prick! Oh. There was no chance of that!
Di malam harinya si Bapak Murai yang komplong hanya mengeromet saja dan selalu menyalahkan si Mayor karena telah membawanya dalam hutan yang telah membuatnya seperti ini. Dan karena hal tersebut, keesokan harinya Mayor memutuskan untuk memberinya seekor kuda dan sebagian makanan untuk bekal ia pulang menuju camp surat telegram yang berada di perkebunan karet milik Mr. Baron. Para rombongan Mayor pun melanjutkan eksplorasinya di dalam hutan tersebut walau saat itu sedang turun hujan yang cukup lebat. Dan saat Mayor mencoba membuka jalan di balik batu besar, ia melihat ukiran prasasti kuno yang nyelap di antara bebatuan. Dan itu menandakan bahwa sebentar lagi mereka sampai pada apa yang mereka cari selama ini. Tapi tiba-tiba aliran air dari pegunungan turun dan mengguyur si Mayor, dan tak lama berselang Costin datang dan meminta si Mayor untuk kembali ke tempat mereka semula. Yang ternyata si Komplong Murai telah menyiramkan minyak tanah pada persediaan makanan mereka yang otomatis membuat makanan tersebut cepat membusuk, dan apabila mereka melanjutkan perjalanan mereka akan mengalami kelaparan seperti saat mereka melakukan pemetaan. Mayor yang tak mau hal itu terjadi pada anak buahnya harus merelakan ambisinya dan memutuskan untuk kembali ke Inggris. Dan sesampainya di London, Inggris, sang Mayor dibuat sangat berang oleh seseorang yang tak lain adalah si Komplong Murai. Di mana si Komplong Murai mengklaim bahwa temuan sang Mayor tentang peradaban kuno hanyalah mitos, dan si Komplong juga akan menuntut Mayor beserta RGS jikalau Mayor tidak mau membuat permintaan maaf kepada dirinya secara terbuka di depan umum dan harus dihadiri oleh anak dan istri si Mayor. Permintaan si Komplong pun ditolak mentah-mentah oleh si Mayor, dan Mayor lebih memilih untuk keluar dari RGS ketimbang harus melakukan hal yang akan mencoreng nama baik keluarga dan para anak buahnya. What's your purpose? This is outrageous. Sesampainya di kediaman, sang istri memberitahi bahwa si Mayor mendapatkan surat dari angkatan militer Inggris yang memerintahkan semua perwira untuk ikut berperang. Karena memang pada waktu itu merupakan tahun-tahun akhir dalam Perang Dunia Pertama di mana Inggris melawan angkatan bersenjata Nazi Jerman. Dan hal itu memaksa Mayor untuk meninggalkan keluarganya yang baru saja ia bersama mereka. Singkat cerita, setelah Perang Dunia Pertama berakhir dengan kekalahan Nazi Jerman, sang Mayor pun kembali dengan kehidupannya bersama keluarga. Tapi di suatu ketika kediaman mereka kedatangan dua orang tamu yang merupakan suruhan dari lembaga eksplorasi Amerika yang menawarkan diri untuk membiayai eksplorasi sang Mayor jika sang Mayor berkenan akan hal itu. Yang ternyata putra sulung sang Mayor bernama Jack Fawcett yang telah mengirimkan surat kepada lembaga eksplorasi Amerika untuk dapat membiayai eksplorasi ayahnya, yang itu otomatis dapat membersihkan nama sang ayah. Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata Jack sang putra sulung juga berniat ikut dalam eksplorasi tersebut. Mayor pun sempat mendatangi ajudan setianya yaitu Costin, namun Costin menolak ikut dengan si Mayor karena ia telah berkeluarga dan berat bagi Costin untuk meninggalkan keluarganya. Selang beberapa bulan kemudian, Mayor mengumumkan keberangkatan mereka di depan awak media didukung oleh Sir Scott Kelty yang sekarang menjabat sebagai ketua RGS sepeninggal dari Sir George Goldie. Dan Mayor sempat berkata kepada Sir Kelty bahwa ia akan mengirimkan sebuah kompas yang selalu ia bawa selama 20 tahun jika dia telah menemukan Lost City of Z. Mereka pun berangkat menuju Amazon dengan ucapan semangat dari warga Inggris di sepanjang perjalanan mereka. Bak mengulang kisah masa lalu, Mayor pun melihat panggung opera yang dulu pernah dia lihat sekarang sudah usang dan terbengkalai, begitupun perkebunan karet milik Mr. Baron. Mayor juga menyambangi kampung suku pedalaman yang pernah ia kunjungi dan sempat melakukan pengambilan gambar bersama mereka. Tapi ketika mereka mencapai hulu sungai, mereka diserang sekelompok suku pedalaman di sungai Amazon yang menyebabkan mereka tertawan oleh suku tersebut. Dan disinilah momen antara ayah dan anak yang sangat mengharukan ketika Jack berkata bahwa ia sangat bangga dengan sang Mayor dan sebaliknya Mayor juga bangga mempunyai anak seperti Jack. Mereka pun diarak ke tepian sungai Amazon dan entah apa yang akan dilakukan suku pedalaman tersebut.
Dan di akhir cerita, kantor RJS Inggris kedatangan istri sang mayor, di mana sang istri memberikan kompas milik suaminya kepada Sir Kelty. Tapi pada kenyataannya, Mayor dan Jack sudah bertahun-tahun tidak pernah kembali kepada keluarganya. Dan sang istri yang bernama Nina Fawcett selalu menunggu kepulangan mereka sampai ajal menjemputnya pada tahun 1954. Sudah banyak tim penyelamat yang coba mencari keberadaan mereka, tapi hasilnya selalu nihil. Dan keyakinan sang mayor atas peradaban kuno yang hilang dipenuhi oleh ejekan selama hampir 100 tahun. Tapi di awal abad ke-20, para arkeolog menemukan sebuah jaringan yang cukup menakjubkan berupa jalan, jembatan, dan pemukiman di sepanjang sungai Amazon. Yang salah satu dari situs-situs tersebut adalah lokasi yang diusulkan oleh Mayor Fawcett sebagai kota Z, dan film pun mamat, ending yang sangat memfawcetkan. Pesan yang dapat kita ambil dalam film ini ialah jangan menyerah dengan keadaan. Siapa tahu itu akan membuahkan hasil di suatu saat. Tapi ya, jangan nunggu kita isdet dulu baru membuahkan hasil.